Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohma Juli. Saya mengajar di Sekolah SMA Negeri 1 Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada video kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Pembelajaran berdiferensiasi sangat penting untuk diterapkan di sekolah karena siswa memiliki kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Sedangkan metode pembelajaran problem based learning merupakan salah satu pendekatan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Problem based learning adalah metode yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, di mana mereka berperan aktif dalam memecahkan solusi dalam permasalahan nyata. Latar belakang masalah muncul ketika saya dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, baik dari segi kemampuan akademis, gaya belajar, maupun minat belajar siswa. Dari setiap pembelajaran yang saya lakukan, terkadang saya melihat ada sebagian siswa yang kurang memperhatikan atau kurang motivasi dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini terlihat pada saat saya mengajar, ada siswa yang mengantuk, dan ada juga siswa yang asik mengobrol ataupun siswa yang bermain HP. Alasan mengapa saya ingin melakukan praktek baik ini, yang pertama itu saya ingin siswa ketika belajar mempunyai motivasi yang sangat tinggi dan semangat yang luar biasa, sehingga mereka tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran dan merasa ngantuk pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, saya berharap dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan metode problem based learning ini, siswa dapat terlibat aktif dalam kegiatan belajar dan kegiatan berdiskusi. Dan yang terakhir, saya juga ingin memberikan pembelajaran itu sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka masing-masing, sehingga ketika mereka memilih apa yang ingin mereka lakukan, berarti itu sudah menjadi kebutuhan dari siswa tersebut. Itu tidak mudah untuk mencapai praktek baik ini. Banyak hal yang dapat menghambat dalam proses pencapaian tersebut. Misalnya, yang pertama dalam memahami kemampuan dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda setiap individu. Ada siswa yang lebih suka cenderung ke visual, ada juga siswa yang ke audio, dan ada juga siswa yang ke kinestetik. Dan yang kedua, tidak semua siswa itu bisa memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah yang kompleks secara mandiri. Karena ada siswa yang memerlukan bimbingan, ada yang memerlukan arahan, atau yang memerlukan teman berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang ketiga, keterbatasan waktu dalam menggunakan atau menerapkan metode problem based learning. Sering siswa, karena di sini siswa harus mengeksplorasi, berdiskusi, dan dalam mencapai berbagai solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Yang keempat itu tantangannya yaitu keragaman minat siswa. Dan yang kelima itu tantangan dalam berkolaborasi dengan kelompok. Karena setiap individu itu pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama, saya mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang saya akan rancang atau saya akan laksanakan di kelas. Terus yang kedua, saya akan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan metode problem based learning atau PBL dan media yang menarik
sehingga siswa merasa termotivasi atau merasa semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, saya akan memetakan kompetensi siswa dengan melakukan asesmen diagnostik, yaitu nanti akan terlihat dari situ bahwa siswa yang suka untuk belajar secara visual ada berapa orang, dan siswa yang lebih ke audio ada berapa orang, dan siswa secara kinestetik juga ada berapa orang. Sedangkan pihak-pihak yang terlibat adalah yang pertama, saya sendiri sebagai guru, sebagai fasilitator yang akan membimbing proses pembelajaran di kelas. Terus yang kedua yang terlibat yaitu siswa sebagai peserta aktif dalam kegiatan belajar. Dan yang ketiga itu orang tua, yaitu atau wali, untuk memberikan dukungan dari rumah. Adapun sumber daya atau materi yang diperlukan dalam kegiatan ini, yang pertama bahan pembelajaran berdiferensiasi, seperti video pembelajaran, ada juga jurnal, dan ada juga buku paket, modul ajar, dan LKPD. Yang pasti ada laptop, proyektor, dan lembar atau rubrik penilaian. Dalam kegiatan akhir pembelajaran, nanti siswa diminta untuk menyampaikan hasil refleksi, dan guru juga diminta untuk menyampaikan hasil refleksi dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Mbak, minta sedekahnya Mbak, kami belum makan 2 hari. Baiklah, ini ada sedikit rezeki buat kalian ya untuk membeli beras. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Dua selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lainnya perhatikan, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari pertanyaan yang ada serta gambar yang terpampang. Pertanyaan pertama, menurut kalian apa yang dimaksud dengan rasa bersyukur? Setelah kami diskusikan, kami mendapatkan jawaban, ungkapan rasa terima kasih dan pengakuan atas segalanya. Maka pada gambar tersebut seseorang sedang berdoa selepas sholat. Ya, bersyukur memiliki hubungan dengan ibadah dalam agama Islam. Alasannya karena bersyukur dianggap sebagai bentuk ibadah dan kesadaran akan besaran Allah. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selama mengikuti pembelajaran berdiferensiasi menggunakan metode project learning, saya merasa bahwa pendekatan ini sangat bermanfaat dan menarik sekali bagi perkembangan saya terhadap pemahaman materi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan metode problem-based learning, saya dapat melihat bagaimana suatu permasalahan dipecahkan dengan metode ilmiah yang membuat saya lebih terlibat aktif selama proses diskusi dan proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fuad Jazuli, guru SMA Negeri 1 Tulung Selapan. Dari review yang saya lakukan dan saya melihat pembelajaran yang dilakukan oleh saudari kita Bu Rohmah Juli, beliau berusaha menerapkan sebuah model pembelajaran atau metode pembelajaran, yaitu problem based learning. Bukan hanya problem based learning yang saja yang menarik, beliau juga berusaha menerapkan pendekatan, yaitu pendekatan yang berdiferensiasi. Nah, pendekatan yang seperti ini yang memang diharapkan untuk pendidikan di masa kurikulum merdeka. Berdasarkan pembelajaran yang beliau lakukan, tentunya dengan penerapan metode atau model problem based learning, tentunya dapat memicu kreativitas dan serta juga menimbulkan dinamika pembelajaran di dalam kelas yang sangat menarik. Selain itu juga, dengan penerapan metode atau model pembelajaran problem based learning, tentunya siswa tidak hanya dapat menggali informasi saja, tetapi juga siswa dapat mencari informasi secara mendalam, siswa dapat menyelesaikan masalah secara mandiri, atau juga siswa dapat menyelesaikan masalah secara berkelompok atau kolaboratif antar teman sebaya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.